Kalau kita bicara tentang seberapa kuat sih metaverse ini, Pak, gitu ya. Ini visi nih, Pak ya, bicara visi ya. Sama, Pak, saya juga orang yang sudah kenyang dengan bisnis network ya, dan lompat dari bisnis satu ke satu, mencari yang ideal gitu ya, sampai saya terjerumus ke bisnis-bisnis yang scam-scam seperti itu ya. Itu pengalaman sebenarnya, Pak ya. Kita bersyukur dikasih pengalaman, karena orang itu kan kalau nggak punya pengalaman sebenarnya dia dalam masalah ya. Betul, Pak. Orang yang nggak punya masalah sebenarnya dia dalam masalah sebenarnya. Betul. Tapi kalau kita punya masalah, itulah yang membuat kita jadinya jadi lebih apa ya, banyak wawasan gitu loh dalam berbisnis, dalam berteman gitu ya. Nah, saya melihat metaverse ini adalah sepertinya pelabuhan terakhir saya, Pak, kalau untuk bisnis jaringan, Pak ya. Ya, Kenapa? Karena kalau kita membangun jaringan itu yang kita cari adalah kepastian akan bisnis ini berjalan secara abadi gitu, Pak ya. ya, Ya, betul. pertama dari sistem. Ya, kalau kita bicara sentral, desentral tadi, Pak. Ya, Ya, sentral sudah pasti ya, walaupun mungkin saat ini masih jalan, tapi kita kan juga tidak pernah tahu di dalamnya iya, seperti apa, kapan akan terjadi, kita nggak pernah tahu gitu ya. Intinya tergantung dari komitmen pemilik perusahaan, ya, nawaitunya daripada si pemilik perusahaan, itu aja, Pak, yang kita jaga, kita harapkan. Tapi kalau kita sudah bicara tentang desentralisasi, kita paham tentang blockchain, ya, disitulah letaknya di mana tidak perlu lagi kita ketakutan dengan adanya manipulasi data, informasi, transaksi, gitu ya. Nah, itu yang saya pegang, Pak. Ya, kemudian juga kita perlu keyakinan, kemantapan dalam hal transaksi keuangannya. Makanya ada smart contract itu membuat saya sangat yakin 1000% bahwa ini tidak akan mungkin scam. Tidak akan mungkin gagal bayar, Pak. iya, Ya, karena tidak ada lagi orang di dalamnya, tidak ada manusia yang mengotak-atik transaksi. Semuanya transaksi algoritma yang sudah paten di dalam blockchain, yang tugasnya hanya mencatat, mengirimkan, selesai, udah itu aja, ya. Dan tidak ada sepeser pun uang yang tinggal di dalam smart contract, Pak, karena dia bukan manusia. Dia sistem, Pak, ya, yang secara otomatis, yang autopilot langsung mengirim ke dompet kita pribadi, ya, yang tidak mentransfer sesuai jadwal. Misalnya kalau di konvensional ada HRD, ada orang keuangan gitu, Pak ya, yang membayar bonus kita, membayar gaji kita tiap bulan, ya. Nah, ini nggak perlu lagi, Pak, ya. Kalau orang keuangannya nakal atau perusahaannya nakal, ya, potong-potong gaji kita, bonus kita, nah itu terjadi di apa namanya, di sentralisasi. Nah, ini membuat saya yakin bahwa bisnis ini satu dari teknologinya sudah sangat amanah, ya, karena sudah menggunakan tadi blockchain, ada smart contract, lalu juga menggunakan dompet digital, yang itu adalah kita sendiri yang pegang, Pak, kuncinya, prasenya, ya. Kemudian kita menggunakan kripto, di mana kripto ini juga adalah desentralisasi. Saat ini menggunakan DAI, ya, yang nilainya setara dengan dolar ya. Nah, ke depan akan ada namanya Force Coin, Pak, ya, yang akan digunakan sebagai mata uang di dalam komunitas ekosistemnya Metaverse, ya. Tentu ini nilai tambah lagi ya buat bisnis kita, ya. Nah, inilah yang membuat saya yakin bahwa roadmap dari Metaverse ini benar-benar sudah terbukti, dan ini dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya kita di Indonesia, Pak, betul. ya, tapi seluruh dunia merasakan. Iya, Ya, ini bukan bisnis yang tipu-tipu lagi, nggak bisa. Orang bisa langsung komplain, bisa langsung tinggalkan gitu ya. Nah, jadi bisnis yang di blockchain ini, Pak, kalau bagus, dia pasti akan booming, Pak. Ya, dan bahkan banyak orang bergabung di dalamnya. Ya, tapi kalau bisnisnya jelek, ya udah ditinggalin orang, Pak. Tapi bisnisnya akan tetap ada di blockchain. Ya, nggak bisa dihapus. Yang betul. membedakan adalah nanti kira-kira ke manfaatnya sebesar apa buat orang banyak, buat masyarakat. Itulah yang membuat dia akan jadi besar. Ya. Nah, saya melihat program-program dari si Mr. Lado di Metaverse ini sangat luar biasa inovasinya, teknologinya, produk-produknya juga produk-produk digital ya di industri kripto.
yang memang saat ini juga mengarah ke sana semua ya. Tapi terintegrated Pak, ya bukan parsial-parsial. Kan ada orang bikin project startup kripto, tapi ya, hanya startup kripto aja. Iya. Kita nggak tahu projectnya apa lagi nih, gimana kedepannya seperti apa pengembangannya. Ada yang bikin metaverse doang gitu ya, ada yang jual NFT doang gitu loh. Lalu nanti ada isu-isu di situ harganya naik, tiba-tiba turun, kita rugi. Ya, belum startup koin. Itu banyak Pak di luar sana ya, yang hanya bikin produk-produk sesaat, yang startup ngumpulin duit masyarakat, tapi tidak ada benefitnya untuk jangka panjang. Iya. Ya, nah jadi itu Pak alasan saya bergabung di Metaverse. Bapak baca nanti white paper yang ada di website, ya nanti terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu jelas Pak di situ semuanya inovasinya inovasi yang masuk akal ya Siap, Pak. dengan teknologinya. Gitu ya Pak. Siap, Pak Mirja. Siap. Ya Pak Bagas, terima kasih Pak. Semoga Ya. terjawab ya Pak.